Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Amin. Puji nama Tuhan. Yang diberkati sama Tuhan sampai sejauh ini selama 11 bulan lebih. Boleh lambaikan tangannya? Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Siapa di sini Bapak Ibu yang bisa menghitung bintang-bintang di langit? Atau pasir di lautan? Gak ada yang bisa ya. Sampai kapan kita juga gak bisa ngitung ya Bapak Ibu. Begitu juga kasih Tuhan, amin. Gak pernah terhitung, gak pernah terukur dalam kehidupan kita. Amin. Mari saat ini sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Dia yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari dengan sungguh, dengan merendahkan hati kita datang di hadapan Dia. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia.
ya Tuhan. Untuk-Mu ya Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami ada bukan untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Bukan untuk menjadi seperti keinginan kami. Tapi kami mau jadi seperti keinginan-Mu ya Tuhan. Menghidupi tujuan hidup kami. Memenuhi rancangan-Mu Tuhan. Dalam dunia ini. Kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Mari katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus membawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Hidup mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi nyatakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, Tuhan. Kami mau lepas semua hak kami Tuhan untuk mengikut Engkau, untuk mengenal kehendak-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Oh, mengikut Yesus, haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak ada satu kata pun ya Tuhan, atau ribuan kata yang dapat menggambarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang kami punya Tuhan hanya puji dan sembah ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan boleh layak Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam keseharian kami ya Tuhan. Untuk mengubah kehidupan kami yang belum sepenuhnya di jalan Tuhan ini Tuhan. Menjadi sempurna. Semakin hari semakin sempurna. Seperti Kristus sempurna. Menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami rindu lebih lagi muji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan,
Amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum kita muji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita kasih salam dulu, kasih senyum yang paling manis buat saudara kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami mau datang Tuhan membawa pujian kami. Sebab Engkau yang layak disembah, hanya Yesus saja. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, pujikan, Gloria. Sama-sama kita mau bersuka cita lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Kita mau datang bawa pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi sorak kemenangan. Sama-sama dengan sukacita. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Bapak Ibu, siapa di sini yang merasa diberkati sepenuhnya sepanjang tahun ini dari bulan 1, 2 sampai 11? Boleh lambaikan tangannya. Kita mau sama-sama memberikan pujian kita, penyembahan bagi Tuhan kita. Katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Segala pujian hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. We give you glory, we give you honor. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat? Masih kuat kakinya? Masih kuat suaranya? Kita lebih lagi muji nama Tuhan. Kita sama kusorakan haleluya. Kita mau menyatakan bahwa Yesus adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan tak akan pernah gentar langkah kita karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku.
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Walau lembah yang kelam, kita pasti bisa lewati. Lembah yang kelam akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Dia yang mengangkat tangan kita saat kita jatuh. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya. Katakan namanya berkuasa, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, surga bumi nyatakan. Kau angkat tanganku, angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia yang berkuasa sampai selamanya, amin. Kita terus seumur hidup kita mau menyembah Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dua persembahan akan dipimpin oleh Saudara Farel. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami ingin memberi dari sedikit persembahan milik kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus kau layakkan hati kami, berkati persembahan kami, kau kuduskan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Selamat memberikan dengan sukacita Bapak Ibu sekalian. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidup. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila
putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pekerjaan maupun usaha Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Hidup kami boleh menjadi seperti pelangi yang indah ya Tuhan. Yang dapat dilihat ya Tuhan dan dinikmati semua orang ya Tuhan. Bahwa kami hidup memuliakan nama Tuhan. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup. Mari sama-sama sebagai doa kita dan janji kita di hadapan Tuhan, katakan lagu ini sambil pakai berdiri, katakan, jadikan kami pelangi dia Tuhan di langit hidup Tuhan sesama kami. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesama. Jadikan ku Tuhan, jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Inilah doa kami dan kerinduan hati kami Tuhan. Hidup kami jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang berkati kami kembali dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Kuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Terima kasih buat dukungan doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Oleh anugerah Tuhan, minggu lalu saya melayani Natalan di Kota Toraja, Bapak Ibu. Ya, saya baru pertama kali injak Kota Toraja, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur ada 4 hari saya di Kota Toraja dan hari keempat saya menuju ke Kota Makassar melalui jalan darat.
8 jam perjalanan dengan mobil. Ya bisa 9 lah dengan berhenti-berhenti, ngopi, makan gitu Bapak Ibu. Jadi kita santai-santai menikmati beberapa kota yang kita lewati sampai di kota Makassar. Hari Jumat saya melayani ibadah Natal di kota Makassar. Sabtu pagi tiba di Jakarta dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat dukungan doa Bapak Ibu. Ya Tuhan memelihara saya selama di sana, memberi kesehatan, dan terlebih Tuhan urapi dalam setiap pelayanan. Hari ini kita kembali berbicara tentang komitmen beriman dan beribadah. Di Alkitab ada satu contoh keluarga, yaitu keluarga Yosua yang meneladankan tentang iman yang diwujudkan dalam pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Allah. Meski berada di lingkungan orang-orang Israel yang mudah berubah menjadi tidak setia, keluarga ini tetap teguh dalam pilihannya. Bapak Ibu, Alkitab mencatat ada satu keluarga namanya Yosua. Hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang mudah berubah kesetiaannya. Repot juga Bapak Ibu kalau kita hidup di tengah lingkungan orang yang suka berubah-berubah. Terutama berubah dalam hal kesetiaan dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur ternyata Yosua dengan keluarganya mereka tetap belajar memberikan keteladanan. Di tengah-tengah lingkungan orang Israel yang mudah berubah dan menjadi tidak setia. Pertanyaannya, apa yang kita bisa pelajari dari iman seorang bernama Yosua? Yang pertama Bapak Ibu, iman yang melahirkan ajaran. Yosua 24 ayat 14, mari kita baca sama-sama, kita keluarkan suara kita Bapak Ibu. 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua memberi teladan bahwa iman bukan hanya dipraktikkan secara formal atau pribadi, tapi juga diajarkan kepada keluarga. Bapak Ibu, step pertama yaitu kita harus memiliki iman yang kokoh. Iman yang bisa menjadi teladan. Di mana Bapak Ibu? Yang pertama di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga iman kita itu bisa diajarkan kepada keluarga. Seperti minggu lalu saya katakan, mungkin kita gak bisa memberikan warisan, harta yang banyak kepada keluarga kita atau anak kita, istri kita. Tapi kita bisa mewariskan yang namanya hal iman. Ini penting Bapak Ibu, hal iman kepada Tuhan. Dikatakan penting sekali iman dalam Tuhan Yesus Kristus diajarkan di dalam keluarga. Sehingga keluarga kita menjadi kuat. Tidak gampang undur atau beralih kepada iman lain. Meskipun banyak tantangan. Bapak Ibu, salah satu masalah yang paling kompleks dalam hidup manusia namanya masalah keluarga. Saya ulangi Bapak Ibu. Masalah yang paling kompleks yang dihadapi manusia di dunia ini namanya masalah keluarga. Gak gampang Bapak Ibu. Ya. Satu kali ada seorang dosen waktu saya kuliah S2 Bapak Ibu. Dia membuat satu tesis tentang keluarga. Ternyata memang dia katakan masalah yang paling kompleks dalam hidup manusia namanya masalah keluarga. Makanya Bapak Ibu perhatikan. Gereja akan kuat kalau keluarga-keluarga di dalam gereja itu, jemaat
Tuhan kuat dalam keluarga. Tapi sebaliknya, kalau jemaatnya, keluarganya nggak kuat, itu juga berdampak kepada gereja. Gereja akan bisa tambah kuat. Dan gereja bisa berdampak kalau ada jemaat atau keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ini penting loh Bapak Ibu. Kita perlu mengajarkan, memberi teladan iman di tengah keluarga. Tadi saya katakan mungkin kita nggak bisa mewariskan harta benda yang banyak. Tapi kita bisa mewariskan hal keteladanan dalam hal iman. Iman yang kokoh, iman yang kuat. Meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan, iman kita tetap tegar berdiri di hadapan Tuhan. Dan itu sangat dibutuhkan dalam kita mengiring kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat. Dan iman yang bisa diteladankan kepada keluarga kita. Kasih keteladan dalam hal iman. Waktu hari Rabu Bapak Ibu. Kami ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan di kota Toraja. Kelompok kecil. Ngobrol-ngobrol. Saya kan tamu. Jadi saya cuma dengar-dengar gitu. Dalam pembicaraan itu ternyata saya cukup kaget. Apa yang membuat kaget? Dia berkata begini, Pak. Sekarang ini kita menghadapi satu dilema. Apa dilemanya terhadap tantangan terhadap orang-orang muda? Yaitu banyaknya anak muda yang mati bunuh diri di sana. Bayangin Bapak Ibu. Anak muda yang mati bunuh diri. Saya tanya, bunuh diri dengan cara apa? Apakah minum baygon, rasa jeruk, atau apa? Kebanyakan mereka gantung diri Pak. Ada gantung diri di bawah pohon. Orang lihat gantung diri di bawah pohon. Ini orang muda yang meninggal. Mereka mengalami stres. Mereka mengalami depresi dalam hidup. Bayangkan Bapak Ibu. Ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita punya generasi muda gak kuat. Gimana mereka bisa meneruskan kehidupan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya perlunya kita mengajarkan iman, meneladankan iman kepada keluarga kita, kepada kehidupan istri dan anak kita, supaya kita sama-sama memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, kita bisa bergandengan tangan, sehati berdoa. Dan ingat Bapak Ibu, Alkitab bilang, jika ada seorang sepakat berdoa, 2 orang berdoa minimal, sepakat. Tahu Bapak Ibu sepakat ya, arti sehati. Dalam firman Tuhan mengatakan, jika ada orang 2 sepakat berdoa, Tuhan mengabulkan doa kita. Pentingnya kita memberikan keteladanan hal iman. Kita ajarkan mereka dalam hal iman. Bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil, bawa ke sekolah minggu itu sangat baik. Sangat baik. Saya ini adalah contoh seorang anak sekolah minggu yang akhirnya jadi pendeta. Kelas 2 SD saya sudah jadi anak sekolah minggu Bapak Ibu. Saya pernah cerita, orang yang ngajak saya sampai saya pengen ketemu. Siap, kemana ini orang gak pernah ketemu Bapak Ibu. Diajak saya ke gereja Bapak Ibu. Ke GB Petamburan. Sejak hari itu Bapak Ibu, saya jadi bertumbuh jadi anak sekolah minggu yang rajin beribadah kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita tanamkan iman kepada anak-anak kita, maka keluarga kita jadi kuat. Kalau keluarga kita kuat, tantangan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kita bisa hadapi bersama-sama. Amin. Kita bahkan bisa berdoa sepakat. Ya, kita bisa bergandengan tangan, kita berdoa. Tadi Bapak Ibu saya melayani di GBI Matapel. Namanya antik ya, Matapel, bukan ketepel. Kalau ketepel kita dijepret Bapak Ibu. Ternyata dekat di sini, di Jalan Arjuna. Tadi waktu penyembahan, saya khotbah, saya menyembah. Waktu saya mau doakan,
Saya lihat ada pasangan suami istri angkat tangan, dia pegang tangan berdua, dia angkat tangan sambil menyembah Tuhan. Saya lihat ada beberapa pasangan-pasangan keluarga, mereka menyembah angkat tangan di depan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita angkat tangan sekeluarga, pasti ada kekuatan dahsyat terjadi dalam rumah tangga kita. Amin. Kita bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Maka doa orang yang sepakat Tuhan bisa dengar. Kemudian selain kepada keluarga, Yosua juga mengajarkan iman kepada bangsa Israel. Pertama dia memberikan keteladanan iman terhadap dirinya sendiri. Di mana dia kokoh, dia kuat. Kemudian yang kedua dia memberikan keteladanan kepada keluarga. Agar iman sekeluarga itu menjadi kuat. Meskipun banyak tantangan masalah. Tetapi tidak hanya itu saja, tapi dia juga mengajarkan iman kepada bangsa Israel. Ia mengajarkan bahwa ibadah adalah ekspresi iman kepada Tuhan. Ibadah adalah ekspresi iman kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang beribadah hari ini setiap minggu, itulah bagian ekspresi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita bisa lakukan, yang kita bisa ekspresikan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita ekspresikan apa? Iman kita kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu sangat menghargai iman kita. Bahkan Alkitab berkata sekali lagi, tanpa iman seorang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau iman yang melahirkan ajaran di tengah keluarga. Bahkan bukan itu saja, di tengah lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kan kalau kita di sekeluarga Bapak Ibu memiliki iman yang sepakat, kuat. Kalau tiap minggu kita datang sama-sama sekeluarga ibadah, orang lihat, itu keluarga luar biasa ya. Ibadah sama-sama sekeluarga. Indah Bapak Ibu, indah. Maka saya berdoa terus untuk Bapak Ibu yang keluarga Bapak Ibu yang mungkin suami belum kenal Tuhan atau anak belum kenal Tuhan. Kita terus doakan supaya mereka apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa sama-sama sekeluarga. Iman kita kepada Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, iman yang menumbuhkan komitmen. Kita baca lagi ayatnya satu dari Yosua 24 ayat 15. Kita keluarkan suara Bapak Ibu, ya ini jam rawan, jam ngantuk, mendung. Kita bersyukur tadi saya berdoa pagi, aduh Tuhan, tolong jangan hujan Tuhan kalau boleh hari ini. Maka saya bilang Tuhan kalau boleh sepanjang hari Tuhan kasih cuaca yang cerah, jangan hujan. Supaya semua umat Tuhan, gereja manapun bisa beribadah memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita baca Bapak Ibu 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat, satu deklarasi yang luar biasa yang diucapkan oleh Yosua. Apa yang dia katakan? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Aduh, sesuatu yang dahsyat terjadi kalau Bapak Ibu hadir hari ini berkata, aku dan seisi keluargaku, rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Memang tidak gampang untuk bisa begini Bapak Ibu. Tidak gampang. Sekali katakan, masa yang paling berat itu adalah masa rumah tangga. Ini kompleks Bapak Ibu. Rumah tangga ini masa yang paling kompleks.
Yang membuat orang bisa stres. Tahu Bapak Ibu stres? Stres. Benar. Masalah keluarga itu buat orang bisa jadi stres Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini katakan dunia ini banyak pilihan yang bisa saja menggoda manusia untuk dia lagi menggantungkan iman percayanya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita nih selama hidup di dunia ini pasti ada banyak godaan. Menggoda kita untuk tidak menggantungkan iman percaya kita lagi kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, jangan sampai kita tidak lagi menggantungkan iman kita kepada Tuhan, tapi kepada teknologi. Sekarang kan semua dunia serba canggih dan gampang, Bapak Ibu. Ya, kalau apa-apa nanya Mbah Google bisa jawab. Ya, cari alamat ada Google Map. Betul Bapak Ibu, kita ketik aja, tek, dia keluar, dong, nanti diarahkan, belok kiri, belok kanan, ya. Dunia tuh serba canggih banget Bapak Ibu sekarang. Bahkan saking canggihnya pun kejahatan pun sekarang canggih Bapak Ibu. Dan kecanggihan dunia ini jangan membuat iman kita bergeser. Kita lagi gak mengandalkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita gak mengandalkan kekuatan Tuhan lagi. Karena ada teknologi yang begitu canggih. Bapak Ibu, saya kan ini suka dikirimin video-video, artikel-artikel. Ya, Bapak Ibu bayangkan. Di China, negara China, itu maju sekali perkembangannya. Pertaniannya. Satu kali saya dapat kiriman robot nanam padi. Robot nanam padi Bapak Ibu. Ya, begitu canggihnya dunia ini sekarang. Tapi bukan berarti kita tidak lagi menggantungkan iman kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada satu hal yang bisa menggantikan posisi Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan posisi Tuhan di dunia ini. Makanya kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Yosua dan sesi rumahnya menyatakan sebuah komitmen yang tinggi terhadap Allah. Yosua dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah dan hidup dan benar yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan memimpin menuju tanah Kanaan. Yosua tuh menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib ketika bangsa Israel ada di negeri perbudakan di negeri Mesir. Ada yang tahu Bapak Ibu berapa lama orang Israel jadi budak di Mesir? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dapat hadiah. Dapat hadiah voucher makan bakmi ono gratis. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak berapa lama orang Israel jadi budak di Mesir? Berapa? Sicap tuh 40 kan? Saudaranya Gocap. Bukan Bapak Ibu. Sipe tahun. Jadi budak. Sipe ada yang mengatakan sipe sah. Antara sipe dan sipe sah tahun. Berapa lama tuh jadi budak? Yosua lihat hidup bangsa Israel jadi budak di negeri Mesir. Tapi di situ dia melihat bagaimana Tuhan ingin membawa bangsa ini keluar dari negeri perbudakan. Yosua menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin bangsa ini masuk ke negeri Kanaan. Tuhan lihat. Dan Yosua melihat bagaimana Tuhan bekerja. Di padang gurun gak punya makanan, dikasih mana dari surga. Pengen makan daging dikirim burung puyuh. Yang saya bingung Bapak Ibu. Mereka bawa banyak pakaian dan sebagainya. Tapi mereka dipersiapkan Tuhan, orang Mesir sampai bermurah hati kasih mereka pakaian. Dan hidup di padang gurun tuh gak enak Bapak Ibu. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Di sini kita melihat dan ingatkan kembali tentang pentingnya sebuah komitmen ibadah kita kepada Tuhan.
Yosua melihat bangsa Israel ini gampang berubah. Kadang beribadah kepada Tuhan, tapi kadang beribadah kepada dewa-dewa, kepada allah-allah lain. Ini membuat Tuhan cemburu dan marah. Pada mereka mengalami banyak pertolongan dan kuasa Tuhan. Selama mereka jadi budak, bahkan mereka keluar dari Mesir sampai masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Hari ini saya mau tanya sama Bapak Ibu, bagaimana komitmen ibadah kita dengan Tuhan? 2024 sebentar kita lewati. Kita songsong tahun baru 2025. Bagaimana komitmen ibadah kita dengan Tuhan? Bapak Ibu, terus terang kerinduan hati saya, doa saya. Bapak Ibu di tahun 2025 memiliki komitmen ibadah lebih lagi di tahun 2024. Amin. Kita mau tingkatkan komitmen ibadah kita kepada Tuhan. Lebih dari tahun 2024. Kita mau berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus, doakan agar dia diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, yang ketiga, iman yang menghasilkan dampak. Yosua 24, 16, 17, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kami sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Rupanya iman yang teguh dan dipenuhi dengan komitmen menular kepada bangsa Israel yang berdampak di mana mereka memutuskan jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Yosua dan keluarganya serta seluruh Israel telah mengalami bagaimana perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang hidup menyertai mereka. Itu adalah dampak dari iman mereka kepada Allah yang benar. Bapak Ibu, rupanya iman kita itu bisa menghasilkan dampak. Apa dampaknya? Orang melihat hidup kita. Bahkan mereka pun ikut sama-sama untuk mencari Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada keteladanan. Ada iman yang nampak dalam hidup mereka. Sehingga iman itu bisa berdampak, menghasilkan dampak buat keluarga kita dan sebagainya. Saya berdoa Bapak Ibu, iman kita berdampak buat keluarga. Iman kita berdampak buat pekerjaan kita. Iman kita berdampak buat usaha kita. Iman kita berdampak untuk lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita sekalipun. Iman kita berdampak menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus mau melakukan apa yang jadi bagian kita. Di mana kita diingatkan hari ini melalui firman Tuhan. Agar kita memiliki yaitu iman yang melahirkan ajaran. Kemudian iman yang menumbuhkan komitmen. Dan yang ketiga, iman yang berdampak. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu kembali, kau ku sembah, kita menyembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan, Oh Tuhan, amin, amin. Kau ku
kembali kau ku sembah, kau ku sembah. Haleluya, ku sembah. Haleluya, ku sembah. Oh Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya, kau ku sembah. Haleluya, ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Haleluya, kau ku sembah, kau ku sembah. Haleluya, kau ku sembah. Oh Tuhan, Tuhan. Amin, 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 amin. Kau ku sembah. Haleluya, ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita siang hari ini. Amin. Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Adakah di antara Bapak Ibu ingin didoakan? Bapak Ibu tidak keberatan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sambil menyembah Tuhan di tempat ini. Karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Yesus yang patut kita sembah dan muliakan dalam hidup kita. Kau ku sembah. Haleluya, kau ku sembah. Terus Bapak Ibu. Kau ku sembah. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Terus Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, sembah Dia. Amin. Terus. Haleluya. 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 Kau ku sembah. Kau ku sembah. Haleluya. Amin. 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 Oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Tuhan. Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan siang ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah.
Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan angkat tanganmu, saya mau berdoa. Terus nyanyi lagu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Jamah. Jamah setiap tangan diangkat Tuhan. Dalam nama Yesus jamah. 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 Jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan. Kami terima kelepasan. Kami terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan. Kami terima pertolongan Tuhan buat hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima pemulihan Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Pujiu. Haleluya. Pujiu. Haleluya. Puji. Haleluya. 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 Puji. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami imani kami pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Amin. Kami pulang membawa kelepasan dari Tuhan. Amin. Kami imani kami pulang membawa pertolongan dari Tuhan. Amin. Atas hidup kami. Amin. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Ibu Budiman. Kami berdoa untuk Ibu Marlin. Tuhan pulihkan pasca operasi mereka. Kami rindu itu terjadi Tuhan, sehingga mereka bisa ikuti ibadah kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Jesslyn Tuhan. Tuhan tolong rencana transplantasi hati. Tuhan tolong. Biar Tuhan yang terus menyatakan kuasa-Mu atas anak ini. Amin. Atas keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yosean. Kau terus sembuhkan Yosean secara ajaib dan sempurna. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Mereka kepunyaan Tuhan. Biar mereka boleh menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perkara ibadah. Mereka menjadi jemaat yang setia dan mengasihi Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan, berkati kesehatan kami. Kami butuh kesehatan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden yang terpilih. Kami berdoa untuk para menteri, TNI, Polri. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan Indonesia boleh terus selalu diberkati oleh Tuhan. Diberkati terus hasil tanah dan hasil lautnya. Indonesia diberkati jadi berkat buat bangsa lain. Berkati di mana kami tinggal, di daerah Jabodetabek di mana kami tinggal, Tuhan berkati kami. Dan juga berkati Ruko Geraha Niaga ini. GBK yang kami lakukan setiap Rabu, Tuhan berkati. Sehingga melalui GBK nama Tuhan semakin dipermuliakan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang telah menabur untuk GBK. Balas mereka dengan berlipat kali ganda. Demikian juga buat tangan-tangan sudah menyumbang untuk dana Natal kami. Berkati dengan berlimpah Tuhan. Tuhan cukupkan dana Natal kami. Kau berikan jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati acara Natal kita di tanggal 24 dan 25 nanti. Bisa masukkan ke dalam amplop persembahan Natal. Selamat memberi.
topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari katakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahannya. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini melalui tayangan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahaniaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 13 Desember 2024 pukul 18.30 di Ruko Gerahaniaga. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 14 Desember 2024 pukul 15. Yuk kaum muda datang di ibadah kaum muda ini. Ibadah raya pada hari Minggu 15 Desember 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Gerahaniaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah Natal Sekolah Minggu ABI GBI Ruko Gerahaniaga Minggu 15 Desember 2024 pukul 11 di Ruko Gerahaniaga lantai 2. Mari Bapak Ibu persiapkan putra-putrinya untuk mengikuti ibadah Natal ini. Gerakan Berbagi Kasih GBK telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 4 Desember 2024 dengan memberikan makan siang gratis kepada 415 orang warga. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Natal WBI telah dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut beberapa cuplikan kegiatannya. WBI Ruko Gerahaniaga mengucapkan Informasi ibadah Natal GBI Ruko Gerahaniaga. Ibadah malam Natal 24 Desember 2024 pukul 15, pukul 17, dan pukul 19 di Ruko Gerahaniaga. Ibadah dan perayaan Natal khusus jemaat yang aktif beribadah hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 15 di restoran Sentral Tomang. Bapak Ibu dapat mengundang teman atau saudara yang bukan jemaat GBI Ruko Gerahaniaga untuk mengikuti ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember di restoran Sentral Tomang dengan mengganti biaya konsumsi sebesar Rp200.000 per orang. Pendaftaran untuk mengikuti ibadah akan dilaksanakan mulai minggu ini, 8 Desember 2024, dengan mengisi form yang disediakan di depan. Mohon perhatiannya, pendaftaran tidak dapat diwakilkan dan tidak diperkenankan mengganti jam ibadah yang telah didaftarkan ke jam ibadah lain tanpa konfirmasi dengan sekretariat. Formulir permohonan doa masih disediakan di depan. Bapak Ibu silakan mengisinya atau dengan scan barcode permohonan doa di layar.
Bapak Ibu yang ingin memberkati Natal GBI Ruko Geraha Niaga dapat memasukkan dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Atau transfer ke rekening kegiatan khusus gereja di rekening BCA nomor 526-033-7647 atas nama Kiki Cahyadi dengan menuliskan keterangan Natal. Mari Bapak Ibu dukung sosial media gereja kita dengan memfollow akun sosial media kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan 2000 untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak Gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702-880-881 atas nama GBI Geraha Pena. Informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mohon waktunya Bapak Ibu sebentar untuk pengumuman tambahan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk ibadah Natal, baik tanggal 24 dan 25 bisa langsung selesai ibadah, langsung daftar ya Bapak Ibu, karena tidak dapat diwakilkan sekali lagi. Jadi silakan pilih yang di tanggal 24, ada 3 sesi, jam 3, jam 5, dan jam 7 malam. Selanjutnya untuk laporan keuangan Natal boleh ditampilkan. Saat ini kita dana yang sudah masuk itu ada sebesar 73 juta sekian, dan dana yang sudah dikeluarkan sejauh ini sudah sebesar 47.252.000 rupiah. Dan saat ini dana yang tersisa di dalam kas adalah sebesar 26 juta. Jadi kita masih butuh dana sebesar 116 juta Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus mendukung acara Natal kita melalui doa dan juga dana. Selanjutnya dalam rangka pencarian Natal, panitia membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan ucapan selamat Natal yang akan ditayangkan selama acara Natal berlangsung dan dapat dikirimkan kepada Bapak Ibu ke nomor WhatsApp supaya misalnya nanti Bapak Ibu mau kirim gitu ya ke saudara atau ke rekan, ke teman buat ucapan Natal, ini bisa nanti dikirimkan softcopy-nya ke WhatsApp Bapak Ibu. Per desain ini harganya Rp50.000 bagi Bapak Ibu yang berminat. Silakan menghubungi petugas di depan atau menghubungi sekretariat. Terima kasih, itu aja pengumuman tambahannya, saya serahkan kepada Penggembala. Baik, kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu untuk GBK. Terima kasih untuk dana Natal yang sudah masuk. Kita percaya Tuhan akan cukupkan dana Natal kita. Ya. Mari kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih Engkau berkati ibadah di tempat ini, baik ibadah pertama, kedua, ketiga. Nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan di tempat ini. Nama Tuhan yang selalu dipuji di tempat ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir hari ini. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan mereka kemenangan, jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk dana Natal yang masih kurang, Tuhan akan cukupkan. Dan Tuhan punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih untuk jemaat yang telah menabur untuk Natal, untuk GBK, apapun yang mereka lakukan. Kami percaya kami akan menuai dari apa yang telah kami tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.